Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk masih melanjutkan diskusi pada siang hari ini, ya, Bapak. Oke, tadi sudah belajar banyak ya Pak di IPA sama teman saya, dan ini saya akan melanjutkan, gitu ya. Oke, tapi ini kelihatannya Bapak dan Ibu semuanya masih lemas, ya. Mungkin nggak konsentrasi, nantinya malah bubar, gitu ya. Oke, mari kita berdiri terlebih dahulu, kita ice breaking untuk biar lebih semangat, ya. Oke, nanti ketika saya bilang semangat, Bapak bilang semangat, ya. Oke, semangat. Oke, satu kali lagi Pak, semangat. Oke, siap, terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu duduk kembali, ya. Semoga sudah lebih bergairah untuk diskusi pada siang hari ini, ya Pak, ya. Lebih bersemangat lagi, ya. Oke, ya. Nih, kita di sini semuanya coba. Tadi kan sudah belajar terkait disabilitas atau penyandang disabilitas. Nah, ini di sini kan semuanya adalah orang-orang yang normal, gitu ya. Tidak ada cacat sebagainya, tidak ada yang disabilitas juga. Nah, ini kita coba akan membawa alam bawah sadar kita balik kehidupan kita. Ini misal, ya Pak, ya. Kita refleksikan bahwa kita yang ada di sini adalah seorang yang disabilitas, gitu ya. Dan orang-orang yang disabilitas di sana itu adalah orang-orang yang normal, gitu ya. Akankah nantinya kita setelah kita merefleksikan seperti itu, apakah kita akan berusaha agar hak-hak kita itu terpenuhi, Pak? Iya, gitu ya Pak, ya. Pastinya itu. Maka dari itu, ketika kita mengharapkan atau berusaha menerima atau kita menerima hak-hak kita sebagai seorang yang disabilitas sebenarnya pun sama, ya Pak. Mereka memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang normal. Misalnya hak untuk hidup, ya. Terus hak sehat itu juga harus diberikan haknya, hak jaminan kesehatan. Terus hak untuk belajar itu juga sama dengan orang-orang yang normal seperti kita, gitu. Dan hak untuk bekerja juga seorang disabilitas itu memiliki itu, ya Pak. Nah, itu jangan jadi anggapan bahwa orang yang disabilitas itu tidak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Nah, orang yang disabilitas itu juga memiliki kemampuan di atas normal atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, gitu. Jadi mereka sama dengan kita, gitu ya. Memiliki hak yang sama untuk belajar, untuk hidup, untuk bersosialisasi dengan lingkungan, gitu ya. Jadi kalaupun nantinya ada di sekitaran Bapak dan Ibu semuanya yang disabilitas, jangan dijauhi, apalagi sampai dikucilkan. Itu jangan terjadi seperti itu, karena di sini kita sudah belajar terkait penyandang disabilitas. Jadi itu ya Pak, ya, refleksi kita pada kesempatan ini begitu. Jadi nantinya apa yang sudah direfleksikan sekarang ini, nanti ke depan kita bisa lebih memandang positif orang yang kena atau orang yang disabilitas tersebut, ya. Oke, ini saya akan bertanya, ya Bapak dan Ibu semuanya, apa saja yang berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Ini pertanyaan ini sederhananya, hak yang harus didapatkan atau hak yang boleh didapatkan oleh seorang yang penyandang disabilitas, gitu. Ya. Sekolah, ya. Nah, itu hak untuk sekolah, itu ya. Terus apalagi Pak? Hidup. Hak hidup, ya. Jadi
sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa hak hidup, hak untuk sekolah, hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu juga sama, gitu ya. Oke, saya akan bermain ini ya Pak ya. Oke, nanti kita akan melaksanakan permainan ya, permainan yang namanya adalah hak-hak kami, gitu ya. Iya, ini namanya hak-hak kami. Jadi nanti kita akan belajar, nanti saya akan memberikan pernyataan ya Pak ya. Apakah pernyataan yang saya sampaikan itu betul atau salah, gitu ya. Oke, ketika pernyataannya betul, nanti Bapak dan Ibu semuanya mengangkat jari telunjuk, jempol gini ya Pak ya. Ya. Nah nanti kalau salah begini dibalik ya jempolnya Pak ya. Ya, begitu. Oke. Nah ini saya akan membacakan terlebih dahulu satu persatu ya Pak. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Itu pernyataan yang salah atau yang betul Pak? Anak disabilitas tidak perlu sekolah. salah. Salah. Loh, kok ya. Salah. Iya, salah. Oke. Ya. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang kurang tepat ya gitu, karena anak disabilitas pun itu berhak mendapatkan pendidikan yang selayaknya gitu. Ketika nanti kesulitan belajar, di situ ada pendampingnya dari ibu ataupun bapak guru. Terus nih, yang kedua ya Pak, penyandang disabilitas harus dicukupi gizinya. Betul nggak Pak? Ya. Betul. Oke, angkat jempolnya. Oke. Nah ini penyandang disabilitas juga harus dicukupi gizinya. Jadi banyak juga bantuan-bantuan yang dari pemerintah untuk orang yang disabilitas, dan itu juga untuk bagian cara dari pemerintah untuk memperdulikan orang yang disabilitas. Jadi negara datang untuk disabilitas, seperti itu ya. Terus yang ketiga ya Pak, anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Itu pernyataannya yang gimana Pak? Salah atau betul Pak? Salah Pak. Oh, salah ya. Dia kan nggak bisa baca, Pak, nggak bisa ngeliat. Ya bisa, nanti kan ada caranya, ada bukunya sendiri. Wah, ya Pak. Ya, Belum tahu. Terus ini anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Ini tunawicara itu tahu belum nggak Pak? Tahu. Orang yang susah untuk Bicara. Bisu. Ya. Jadi pernyataan itu betul nggak Pak ini? Anak tunawicara perlu sering diajak untuk bicara. Ya. Betul. Oke ya. Walaupun orang yang kena tunawicara atau yang disabilitas tersebut susah untuk berbicara, tetapi kita juga sebagai orang yang normal, kita harus menyempatkan waktu untuk berbicara ataupun ngobrol ataupun sekedar minum kopi bersama, gitu ya Pak ya. Karena itu bagian dari proses kehidupan orang tersebut, gitu. Terus selanjutnya ini, jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Itu salah atau benar Pak? Salah. Wah, oke ya betul apa yang disampaikan Bapak semuanya. Pernyataan ini itu adalah hal yang sama. Karena penyandang disabilitas juga sama haknya. Mereka punya hak untuk sehat, gitu ya. Jadi kalaupun sakit, rumah sakit itu banyak juga ya. Datang ke puskesmas bisa, ke rumah sakit umum daerah juga bisa. Semuanya berhak datang ke situ untuk berobat supaya bisa sembuh dari sakit. Oke, nih yang terakhir ya Pak ya, atau yang 6. Anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan
teman-temannya karena dia sulit berjalan. Salah atau enggak Pak? Jadi anak yang pakai kursi roda itu tidak boleh bermain dengan teman-teman yang lain. Salah apa betul Pak? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya Pak ya. Iya, betul. Tahu sih berarti ya. Bahwa pernyataan tersebut itu adalah hal yang salah. Itu karena anak ataupun orang yang duduk di kursi roda karena tidak bisa berjalan ataupun tidak susah untuk berjalan ya, itu juga memiliki hak yang sama dengan teman-temannya. Mereka juga bisa untuk bermain bersama gitu ya, terus dudukkan bersama di depan rumah misalnya gitu ya, itu juga memiliki hak yang sama. Apalagi ketika seorang disabilitas itu dihargai oleh orang lain, diajak bicara, diajak ngobrol, terus diajak bermain, itu akan menimbulkan semangat bagi orang yang terkena disabilitas gitu, karena orang tersebut merasa dihargai oleh orang lain gitu ya. Jadi nantinya setelah kita tahu nih ya Pak, bahwa hak orang disabilitas dengan orang yang normal itu sama, maka nantinya kita juga akan lebih peduli terhadap orang yang disabilitas ya. Jangan sampai mengucilkan, apalagi menjauhi, itu adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi nanti jadi pertemuan kali ini itu ada manfaatnya untuk nanti setelah kita pulang ke rumah gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelum saya tutup, saya tegaskan sekali lagi ya Bapak dan Ibu, bahwa anak yang terkena disabilitas adalah manusia juga ya. Mereka berhak untuk hidup, mereka berhak untuk dihargai. Itu ya, mungkin itu dulu ya Pak dan Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.